Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat? Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat. Mudah-mudahan pulang pengajian nemu duit 100 juta. Duit nomor hiji kami. Nggak bohong ya Bu ya, semuanya butuh duit. Bapak-bapak berangkat pagi pulang sore, syariatnya lagi nyari duit. Ibu kerja ke sawah, ke ladang, ke pabrik, syariatnya lagi nyari duit. Saya datang jauh-jauh, datang ke sini ngomong di depan lagi cari duit. Barusan kenal udah mitnah duluan. Supaya beres saya ceramah nanti dapat amal amplop. Beres acara saya punya dulur, duit aja duit. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saweran Ustadz Bahat tadi itu ya. Masya Allah, apa Ustadz bohong ya? Urusannya duit ya, mah beda. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal mahzun. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was shalah. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita semua. Alhamdulillah hadir di tengah kita Abah Ustadz Romli, Tubagus Ahmad Hilmi, Al-Mukarram Ustadz Wahyudin dari Waigubak. Alhamdulillah hadir. Ini Ustadz Wahyu ada dua ini. Alhamdulillah menjadi wasilah hadirnya saya juga Ustadz Wahyu, yang saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Juga yang saya hormati, jangan lupa Pak di belakang tadi telah membacakan doanya oleh tokoh agama kita yang dari Campang Raya, Bapak Ustadz Sakman. Luar biasa, ini udah agenda yang ketiga katanya Pak baca doa. Ini masih ada nanti jam 12 malam ini. Alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Luar biasa kalau kita lihat Ustadz Sakman rada gurunya.
Kunaon eta ngakurunya kurang nyatu tak gede adabnya. Doang nama hayang nyandung sieun ka pamajikan. Jadina ngabatin sehingga menghambat karena pertumbuhan doang. Kurang doakan mudah-mudahan Ustadz Sakman panjang umur. Nanti orang udah pada mati tinggal Ustadz Sakman aja sendiri. Insya Allah juga alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Haji Nur Hidayat, juga Al-Mukarram wari kita Ustadz Bahaudin yang tadi telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Wari kita luar biasa, bukan hanya tingkat nasional ini Bu, tingkat alam barjah ini Bu. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Ustadz Bahaudin mudah-mudahan sing diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Luar biasa Bu, pingin nggak punya mantu kayak Ustadz Bahaudin atau pulung bae manehna tengah tinggal modalan deui. Luar biasa barokah ilmu ya Bu ya. Nggak seberapa saya lihat tadi, perhatiin ngelihat HP cuma 15 menit udah jelas itu nak etak gitu doang ya. Kurang mas santri ada di sini santri, masya Allah kadang-kadang ikut MTQ musabaqah tilawatil kuburan, ngaji kon saminggu di kuburan, katimu ngobong-ngobong sagala cuna di kuburan, paling ge nilul anu eta gena. Masya Allah berkah ilmu, makanya nggak ada ruginya Bu. Yang punya anak, yuk kita didik anak-anak kita supaya bisa belajar, bisa membaca daripada ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal. Juga yang saya hormati seluruh aparatur pejabat pemerintah dari mulai RT, RW, kadus atau aparat dari kelurahan yang mewakili yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, pemimpin-pemimpin yang membela kepada masyarakatnya. Karena mohon maaf Bu, sekarang giliran orang mau nyalon jadi bupati, mau nyalon jadi gubernur, mendadak kenal sama masyarakat, betul Bu? Makanya jangan percaya Bu, namanya politik mah awalnya doang politik, nempok delok karo sing cilik, giliran udah jadi politik nipu karo sing cilik. Iya pembetan. Iya Bu, kadang-kadang geus jadi mah kalenderna doang udah datang bedul doangnya. Makanya udah Bu, saya mah mudah-mudahan gak ngomongin politik lah ya Bu ya. Udah kapok. Ulah sampai orang gara-gara beda pilihan masyarakat pecah belah henteu bersah. Bantuan Bu, ulah sampai gara-gara beda pilihan masyarakat pecah belah tidak bersah. Anu menang pulah gede ho, anu eleh pulah guguru. Karena hirup di alam dunia mah ngeun saukur pa aku anu ieu anu itu boga Allah anu mahasa. Rek pemimpin anu ieu anu itu, lamun ibu bapak teu usaha tetep bae hirupna doang ki jalan ge masih keneh bah, boro-boro mikiran meuli sapa, uyuhan sakitu ge masih bisanya, bari awak cageran henteu nyerihun. Masal nyangkol bae nya bunya. Maka anu tadina urang ngahiji kembali ngahiji, sanggeusna urang ngahiji hirup kudu daekna. Sanggeus daek ngaji insya Allah hirupna moal ruh. Ayeuna zaman era globalisa, loba jalma anu hayang parebut kor, sanggeus boga kursi pagaweana korup. Karena gaya hayang gerak kabeli mobil mer, sanggeus kabeli mobil Mercy kadieu kaditu make jas make sapatu make dah. Rakyat mah tetep susah balangsak dahar ge eujeung tara. Kana ibadah jeung ngaji mah nyarari, musolah gede ge wanci subuh mah eueuh nu geus capek habunya. Enak ibu-ibu mah susah sisi bae ti tadi.
Iya, awas kurangnya tak kasurupan Hadirin wal hadirat rahimakumullah, juga yang saya hormati semua para ibu-ibu, para bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah dengan hadirnya kita mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita kehidupan yang berkah, rezekinya nambah, bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i Safa dan Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa lontar wula wusta Jumratul Aqabah, bisa jarah ke Madinah, bisa liburan ke Jeddah, bisa pulang ke rumah, kebeli sawah, kebeli tanah, kebeli mobil mewah, kerehab rumah, rajin jamaah, rajin pengajian muslimah, anak cucu mudah-mudahan soleh solehah, terhindar dari fitnah, dan begitu kita meninggal dalam kondisi husnul. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Terus terang Bu, saya ceramah di daerah Panjang kayaknya udah sering. Kemarin bulan Maulid acara di daerah dekat sini, daerah Garuntang. Ini diundang lagi di daerah apa ini Pak namanya? Daerah Lubuk. Kadang-kadang saya mikir Ustadz Bahak, orang sini ngundang lagi bukan saking seneng, saking murah kayaknya ini. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Terus jangan ini Bo, terus Bo, Ustadz Bahak terus terang, Ustadz Wahyu, saya biasanya kalau ceramah ini Ustadz biasanya ini taruhnya dihias. Taruh di sini saya ceramah pakai taruh tenda kematian begini. Masya Allah, tapi luar biasa antusiasnya masyarakat yang luar biasa, yang mengorbankan sebagian harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan dibalas oleh Allah. Luar biasa, udah dapat semua Pak pisangnya, udah dapat Pak pisang udah semua. Luar biasa, udah ada bapak-bapak modus. Kalau ibu-ibu lihat kue keserengsek, tapi bapak-bapak mangke nungguan meleng hulan. Begitu meleng karak leungit cautilu. Untuk percaya ibu-ibu sok kodokan eta kantong bapak-bapak aya cau hiji. Cauna cau Raja Buluk deh ya tahu. Insya Allah semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang saya hormati, tim hadroh yang luar biasa ya. Insya Allah kalau tim hadroh mah walaupun segalau-galaunya nggak akan yang namanya narkoba, nggak akan sampai yang namanya minum-minuman keras. Kalau tim hadroh lagi galau palingan juga ke masjid, kirain sholat tobat, bukan nabuhan gedung, tak mungkin. Insya Allah semua masyarakatnya di sini yang saya hormati, para santri yang tim hadroh luar biasa. Mudah-mudahan Kang jadi wong sugih kabeh, amin. Nek wis sugih tanggung, jangan beli Pajero, beli beko sekalian. Ngapel ke rumah cewek ditolak beko rumahnya. Tuman makhluk seperti ini jangan biarkan hidup, betul? Luar biasa. Semua masyarakat yang saya hormati terkecuali dua elemen, dua bagian yang di sini tidak saya hormati. Yang pertama janda muda, yang kedua gadis perawan. Sebab kalau itu bukan untuk dihormati tapi lebih-lebih untuk disayangi, dicintai dan dirindui. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Terus Bo, 5 menit cukup, 10 menit cukup, sampai subuh. Yuk sampai subuh, mati saya di panggung sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita awali perkumpulan kita pada malam hari ini dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah
Alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatannya kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat. Sehat semuanya Bu, sehat kabeh. Alhamdulillah Pak Ustad, badan sehat ngen kantong kering. Ada yang gak punya duit, ada. Makanya niat saya datang ke sini bukan niat ceramah amat ini Ustadz Wahyu, sebab keciri yang hadir ini bukan orang-orang yang hobi ngaji. Keciri yang hadir wajah-wajah bermasalah semua ini. Ada ibu-ibu yang di rumahnya lagi pusing aja di rumah. Saya berjanji bila saya tidak bisa bayar Bang Emo, maka saya akan ngejual balai desa. Ada yang gak punya duit Bu, itu kerudung yang dipakai udah lunas belum? Keciri yang belum miring makanya juga tuh dibenerkan lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, luar biasa Ustadz. Ini acara saya dari pagi pengajian terus nyekelan mik batur mik abdi mau noel acan nih. Mik Ustadz Baha mana, makanya luar biasa rame Bu. Ustadz Baha sampai gak kebagian jadwal, sampai seminggu gak pulang-pulang. Makanya tadi curhat sama Ustadz Baha, udah seminggu gak pulang. Ndek balik pemajikan nelpon, mana kermen deh, bedul doang. Luar biasa Bu, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Kalau kita sehat kan nikmat luar biasa ya Bu ya. Kalau kita sehat mah sanajan urang lamun sehat mah emam jeung daging kotok ge ngeunah bae nya Bu ya. Tapi kalau kita badan sakit semua serba tidak enak. Madahar emping rasana doang tai ucing. Tapi lamun urang awak cager sanajan urang dahar jeung kulub dangder, tapi karasana doang hambur. Alhamdulillah ya Bu ya, ini kita semua bisa kumpul dengan sehat. Ini duduk di terpal ieu urut moekeun pare doang nage terpal. Ya. Bu, saya tanya, yang membuat kita nikmat duduk walaupun lesehan seperti ini apa Bu? Bukan kasur, bukan kursi yang empuk ternyata, sebab pantat kita nggak ada bisulnya ya Bu ya. Coba kalau kita pantat nggak ada bisulnya Bu, ada bisul nggak enak. Makanya saya kemarin pengajian bisulan tuh naik ke panggung sambil gini aja ini Bu. Masya Allah, bulan neleken beteng bae Bu. Doakan ya 2 bulan deui ya Bu. Kita adikan dia bae matana. Ya Bu ya, ieu mah lain lintuh magicom ka bawah ti mah ya. Bu ya, alhamdulillah saya juga Bu. Awal lahir mah Ustadz Baha enggak langsung segede gini, enggak. Lamun abdi langsung lahir segede kieu atuh longsor indung aing doang lagi. Aya naon nih? Oh. Kenapa Bu? Kenapa? Oh biasa. Oh mau Ustadz Baha mah leuwih-leuwih ti kitu eta baheula. Ya insyaallah ya Bu ya. Terusin jangan ini Bu. Terus Ustadz Wahyu gimana ini terus? Ulat terus ya can jelas sih keputusan aku mah ya. Alhamdulillah ya Bu ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Yang ngasih kita sehat siapa sih Bu? Yang ngasih kita hidup siapa? Yang ngasih ibu bisa bernapas siapa? Yang ngasih makan sama ibu? Allah apa suami ya? Yang ngasih makan Allah Bu. Sebab kalau yang ngasih makan suami, kalau suaminya mati apakah ibu berhenti makannya? Buktina di dia lo barang datang terbuka salah kita bisungut manganya sampai dia kana kedo. No mere Gusti. Maka wajar dan pantas kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kata bapak-bapak, Pak Ustadz gimana saya mau syukur, duit aja saya nggak punya.
Ternyata mohon maaf Pak, rezeki bukan hanya sekedar yang namanya materi. Kata bapak-bapak, ya Allah tadi malam saya ngedoa supaya banyak uang, tapi uang saya nggak nambah-nambah. Sekarang saya tanya, anak sehat, istri perhatian, istri masih romantis. Itu juga sama Pak, rezeki dari Allah. Perhatiin, syukurin. Jangan anggap wanitamu tidak ada harganya. Kamu akan tahu seberapa berharganya dia setelah kamu kehilangan dia. Betul. Jangan salahkan bila kopi menjadi dingin, karena sebelumnya dia pernah hangat, namun sayang kamu abaikan. Jangan remehkan kaum wanita Pak. Ingat, obat kuat diciptakan untuk menaklukkan kaum wanita bos. Masya Allah ya Bu ya. Makanya Bu ya Pak, hargai istrimu, sayangi mereka layaknya air laut, walaupun pasang surut tapi soal rasa tidak pernah berubah. Betul Bu. Kan ada ya Bu ya, kadang-kadang eta kok salaki belum bisa nyenengin sama istri tapi ngomong sahau gaplok bae, aya nu kitu aya. Kadang-kadang membuat istrinya bingung Pak, bertahan sakit pergi pun rumit. Nek minta talak doraka, nek minta talak hati terluka. Laju nama eta pamajikan ngeun saukur ceurik bari ngadoa supaya salakina geura pae. Kadang-kadang kan begitu ya Pak ya Bu ya. Itu suami asal bae karena pamajikan ocon teh ocon ngoconan pamajikan keur nyusuan anak. Eta cek salakina silaer cenah. Buku laer ge ku kalakuan nya Bu nya. Masyaallah. Tapi begitu juga Pak, sebaliknya Bu. Sebaliknya kita harus bisa, ibu harus bisa menghargai seorang suami Bu. Kalau suaminya pulang dari manapun, jangan dulu ditanya bawa duit seberapa. Begitu suaminya pulang, alhamdulillah bapak pulang, hirup. Iya hanya nu balik tinggal jenazah, betul? Alhamdulillah bapak balik, hirup, selamat, utuh. Suku 2, lengan 2, hulu 2. Alhamdulillah Bu. Begitu suaminya pulang Bu, mohon maaf, sebenarnya tanpa ibu ngomong pun kami laki-laki sudah paham sebenarnya Bu. Jalan ke dapur semua ditendang, kami laki-laki paham sebenarnya Bu. Tapi tolong Bu jaga sikap agar kami tidak tersakiti. Karena jangankan wanita Bu, sama kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Kami pun akan menangis bila tersakiti. Cuma nangisnya kami laki-laki beda dengan wanita, karena kami bukan laki-laki tak bertulang. Sama Bu, laki-laki juga punya mata, punya hati. Laki-laki juga bisa mengeluarkan air mata kalau dicolok matanya. Aturannya begitu, suaminya pulang, tanya sama ibu, Pak capek ya? Kata ini suaminya, karuhan Bu, namanya juga habis kerja pasti capek. Tapi rasa lelah, rasa letih ini sirna ketika aku melihat wajahmu di hadapanku. Gitu dah. Ini kadang-kadang istrinya udah romantis, ditanya, Pak capek ya? Tekan dulu itu kubuhum dia. Ada yang gitu, ada. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan ya mudah-mudahan istrinya tambah perhatian sama suaminya. Amin. Ada di sini yang gadis, ada. Ini perasaan diperhatiin nenek-nenek semua ini yang hadir. Ada gadisnya, ada. Mudah-mudahan yang gadis dapat jodohnya yang soleh. Cari pasangan jangan hanya cari yang sekedar tampan, jangan hanya cari yang sekedar mapan, tapi cari yang bisa menghargai perasaan bos. Ganteng ngapain kalau nyakitin, betul? Ganteng ngapain kalau ngapel cuma modal tolak angin sama peroma, balik dikerok ya sampai kain. Tapi begitu Ustadz Bahak, tenang, yang jelek jangan tersinggung, Allah ma'adil. Ada kadang-kadang yang ganteng tapi ngeselin, tapi ada yang jelek tapi ngangenin, ya Bu ya. Bu, segini ganteng gak Bu? Putih gak? Ayo ngomong hidung dia, ayo. Segini mah bukan hitam Bu, ini mah muka sederhana ini mah. Jangan ngomong hitam sama Ustadz mah, kurang terang gitu aja ya. Luar biasa.
terus jangan ini. Nah, ini beda lah. Sekarang mah ibu-ibu kayak nggak punya beban ya Bu ya. Tapi mohon maaf Ustadz Wahyu, kemarin lah saya pengajian di acara kematian itu, di acara saya ngebahas kematian di Isra Mi'raj, nenek-nenek pulang duluan. Cuk ini goblok kita Ustadz, ayo balik di sisiunan. Tapi gitu, mohon maaf kalau kita punya orang tua udah namanya udah sepuh, kita yang sebagai anak harus sabar. Kadang-kadang geus kolot masuk salah tempat ya. Datang ka imah anak lawang kagebrukeun ku angin ngaju pundung. Heeh, keseneng main di dia balik aing mah cenah. Oh, naon maksudna? Aya nu gitu. Mohon maaf Bu, namanya yang udah orang tua mah balik lagi kepada anak-anak. Ngomong hayang didenge sorangan ya omong batur mah teu kadenge euy. Layar sentuh doang Android bae nya kudu bari ditoel. Ya luar biasa, tapi harus kita ingat Bu, pengorbanan orang tua dulu kepada kita yang luar biasa. Betul Pak? Pengorbanan orang tua yang luar biasa kepada kita dulu. Dari mulai ibu-ibu hamil, itu hamil berapa bulan Bu? 9 bulan. Sebelum hamil ibu-ibu suka ada tamu bulanan ya Bu ya. Sok mentea. Secara bahasa Indonesianya menstruasi. Kata bahasa agamanya haid. Cep jelma Sundana naon eta Ustaz? Si brewek putah getih gitu baenya. Eta bejana katanya kalau ibu-ibu lagi halangan ya Bu ya, sok nyeri cangkeng, nyeri tonggong, bener Bu? Sok nyeri tonggong, nyeri cangkeng, nyeri beteng, betul nggak Bu? Pengorbanannya luar biasa Bu. Tapi Allah mah adil Bu, jangan ngomong nggak adil. Ketika ibu-ibu sedang halangan dapat diskon, nggak apa-apa meninggal, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa. Tuh adil Allah mah Bu. Tapi harus dikodok nantinya Bu. Sholat mah tuh wajib dikodoknya Ustadznya. Lamun men mah tuh diskon Allah berikan. Umpamanya lagi bulan puasa nanti ibu makan. Terus kata suaminya, nah dosa kamu gak puasa. Sorry Kak, lagi men gitu. Lamun terpercaya ya, dele gitu. Adil Allah mah Bu ya. Perempuan yang men adil Allah mah. Lamun pamajikan ke men pan geus aya alatna, boga duit 1000 lempang ka warung meuli softtek. Awas softtek lupa ka dapur, lap kompor ganjelkeun tadinya. Tapi lamun lalaki men kumaha coba, piraku dibuntel ku anduk. Ih dibayangkeun deuleuh hi. Allah Maha Adil lah ya. Yuk, jadi kita balik lagi ngaji. Khusyuk. Siap ngajinya Bu? Mohon maaf ya Ustadz Wahyu, jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian Ustadz. Saya juga pakai jubah doang dia harudang sebenarnya namanya. Abdi orang-orang pakai jubah cangkengan doang toren cai bae dah. Ya. Biasa Bu. Gerah saya pakai jubah sebenarnya doang dia. Di rumah mah saya nggak pernah pakai jubah begini. Kira gua naik batang cengkeh pakai jubahnya nggak di batang. Mohon maaf Ustad. Ya ini mah pakai jubah juga bukan pingin dipanggil Ustad, bukan pingin dipanggil Kiai Pak. Ini mah berhubung lagi usahalah namanya juga ya. Mengerti muka ga orang panjang bodoh amat, yang penting pulang cair aja lah. Hampir aja jungkel sih Pak. Oh, Isra Mi'raj digubah menelan korban. Waduh, luar biasa. Lengkap semuanya. Ada salak, ada pisang, semuanya lengkap. Yang namanya hidup itu memang sawang sinawang Bu. Kata ibu-ibu enak jadi ustadz, semua disuguhin sama ustadz. Belum tentu padahal Bu, saya baru mau menikmati itu jeruk dipanggil ceramah. Yang enak siapa? Ustadz Saman yang nemenin. Nunduk beda ada kue gak sapiring ya. Belum tentu. Yang namanya hidup sawang sinawang, kata ibu-ibu enak amat itu orang naik mobil kemana-mana padahal berobat jalan mau. Belum tentu. Ada yang semua bisa dibeli, semua
bisa dimiliki tapi belum tentu bisa dinikmati. Hartanya banyak, rumahnya mewah, semua bisa dibeli tapi belum tentu bisa dinikmati. Makan udah pantangan, sate kambing jangan darah tinggi, duren jangan kencing manis, kangkung jangan asam urat. Terus apa makannya? Undur-undur. Seneng gak, Bu? Mending orang aku encok tapi sambal jeung ibu mah beak bae. Allah luar biasa, Bu. Janji Allah dalam Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kubur tidak bersyukur atas nikmat Allah, hati-hati, adabku sangat pedih, kata Allah. Na'udzubillahi min. Maka kita jadikan ajang Isra wal Mi'raj ini sebagai ajang ibadah. Mana bentuk ibadah dalam acara ini yang alhamdulillah tadinya kita mungkin jarang bertemu, jarang kumpul, berkah acara Isra Mi'raj bisa kumpul, alhamdulillah. Semua kita mungkin dari kalangan yang berbeda, dari suku yang berbeda. Ada wong Jaseng, ada banyak orang Palembang, ada luar biasa. Dari Palembang juga ada ini, Pak, lengkap daerahnya, Pak, ya. Saya pernah pengajian daerah Palembang, Pak, unik. Nama-nama orang Palembang itu bisa dibalik-balik ternyata. Mance cek man, dolce cek dol. Tapi jajal aran jelma Sunda, Darmo dibalik modar dia di dini. Luar biasa, Pak. Pentingnya inilah, Pak, ya. Sebenarnya saya juga agak kagol, Pak, kalau ngomong Indonesia juga agak kagol, karena saya memang aslinya orang Sunda. Kemarin juga saya silaturahmi tempat saudara, ditanya sama siapa kesininya, atuh ngahulang Bu, lamun tiluan bertiga, lamun duaan berdua, sedangkan habis sorangan bersatu cegai. Man arafa bil lughati qaumin umnina min syarrihim. Barang siapa yang paham dengan sebuah bahasa, maka ia akan selamat dari tipu daya. Tuh. Kan orang mah kadang-kadang jelma lembur kudu sunte hanya punya asup alpa maca ayat kursi jatonggong na inu niupan. Naik kereta hayang nahuluna jaharang hayang gera datang. Pernah, Bu, namanya orang kampung punya anak kerja di Jakarta di hotel, namanya orang kampung mau ngejenguk anak, semua disiapin, udah nyiapin telur asin, nyiapin buras, nyiapin lemper dan lain sebagainya, mau ngejenguk anak. Begitu nyampe di Jakarta, di depan hotel ada bacaan open, mundur ini bapak-bapak. Waduh, tutung aing ieu mah cenah. Open diimah ge pamajikan palagi nyieun kue cenah. Adonan putih keluar jadi hidung cenah. Waduh, tutung aing. Datang akhirnya satpam, kata satpam, Pak, kenapa mundur lagi? Hei satpam, tuh open. Dijelasin sama satpam, Pak, open itu artinya buka, silahkan Bapak masuk. Cek eta kolot, hei ulah sok ngalalaga dia karena kolot, nah lunjak dia cenah. Gak lama ada orang rapi, pakai dasi gagah putih, masuk ke dalam ruangan. Enggak lama keluar orang negro. Cek eta bapak-bapak tuh terpercaya dia kain tutung eta jelema cenah. Itulah pentingnya kita paham dengan sebuah bahasa. Kalau kita paham, insya Allah tidak akan tertipu dah. Terusin jangan ini, Bu. Tuh, kedua kalinya sholawat beringkan salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana rasulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya nanti di yaumil kiamah. Kalau kita membicarakan Rasulullah, terus terang, Bu, saya sebenarnya kurang pantas, karena saking mulia luar biasa akhlaknya Rasulullah. Beda dengan kita, Bu. Kita lihat dari sejarah perjuangan Rasulullah luar biasa. Rasul ketika dakwah ke Taif bukan disambut meriah oleh masyarakat, tapi apa? Diterangkan dalam kitab Al-Barjanji itu, Bu, ketika Rasulullah datang, waramauhu bil hijarah, dilempari oleh batu.
Makanya ustadz sekarang, penceramah sekarang tinggal enaknya datang disambut, disuguhin, terus mau ke panggung diantar, disambut meriah. Ceramah belum beres, kardus sudah ditaliin. Tuh Ustadz Wahyu, saya kalau ceramah begitu biasanya. Kalau di sini nggak biasa, biasain atuh. Rasulullah perjuangannya luar biasa, Bu. Akhlak Rasulullah, apakah Rasulullah dendam? Tidak. Justru Rasulullah sangat kasih sayang. Ahsin ila man asa'a ilaika. Walaupun orang tersebut mendolimi Rasulullah, tetap Rasul memuliakannya. Bahkan ada orang yang buta sekalipun, Bu, orang buta ini pekerjaannya ngejek Rasulullah, menghina Rasulullah. Terus ke setiap orang ini, orang buta ngomongin jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu bawa aliran baru, aliran sesat, bawa agama baru. Tapi apa akhlak Rasulullah? Tetap tidak membalasnya. Bahkan itu orang yang buta, tiap hari Rasulullah punya jadwal untuk ngasih makan orang buta tersebut. Bahkan bukan hanya dikasih makan, tapi disuapin itu orang buta, Bu. Sambil disuapin juga sambil ngomong aja dengan Rasulullah, jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad itu orang sesat, Muhammad itu penyihir. Tapi Rasulullah tetap memberikannya makan, disuapin, bahkan eta kadaharna dibejak-bejak heula supaya bisa nelemnya dengan mudah. Kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar. Terus lama kelamaan ini orang buta tersebut bingung, kok beda amat ngasih makannya. Yang dulu mah begitu lembutnya ngasih makannya, kok kamu kayaknya beda, bukan yang kemarin. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, iya saya bukan yang kemarin, saya Abu Bakar Siddiq. Lantas siapa yang ngasih makan aku biasanya? Yaitulah baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah mabu walaupun sama orang yang tiap hari ngedolim tetap baik. Tapi lamun urang mah kumaha coba, Bu? Ada orang yang biasanya ngedolimin sama kita, terus suatu ketika orang yang sering ngedolimin kita kena musibah, gimana kita ngomongnya? Pajo, kapok, roros, kawanati aing dia. Ada yang gitu, Bu. Bahkan ada di kampung saya yang sampai ngawuduk segala macem. Bu, kunaon ngawuduk? Biasa tetangga tinagor. Beda dengan kita mah, Bu. Kadang-kadang kita mah berat untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Maka sedikit demi sedikit kita terapkan akhlak Rasulullah pada kehidupan kita. Rasulullah bahkan ada dalam sebuah riwayat lagi, Bu, saking menjaga hati perasaan seseorang, pernah ada seseorang sahabat tamu datang kepada Rasulullah membawa satu wadah buah-buahan. Ini satu wadah buah-buahan, ada yang mengatakan dalam riwayat jeruk, ada yang mengatakan ini anggur. Kemudian ini satu wadah itu kumpul dengan para sahabat, ini buahnya dimakan semua oleh Rasulullah. Bingung ini para sahabat, kok Rasul makan gak sewajarnya, ulah-ulah merek nawaran ge henteu. Kemudian setelah habis ini buahku sampai habis, tamu tersebut senang hatinya pulang. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, kenapa aku jangankan untuk memberi, menawarimu saja tidak? Sebab buahna hasil rasana cenah. Kalau aku omongkan, kalau aku kasih kepadamu, khawatir tidak bisa menjaganya, bisa melukai hatinya. Iya pelajaran, Pak, bikin orang lamun aya kadaharan ngeunah dahar, lamun teu ngeunah ulah sok maido. Kan kadang-kadang aya nya punya eta pamajikan eta salaki tinggal bagi kuat maido aya, Bu. Iya. Tapi harus, Bu, harus itulah dalam rumah tangga, Bu, rupa-rupanya. Kalau kata suaminya, Neng, iya sayur asin amat. Kadang-kadang ibu malah jubai diingetan ge, Bu, iya sayur asin amat. Heeh, lalaki mah bisa namain doang, punya mah sayur keasinan, banjurkan karena cai mangkok. Jangan ya, Bu ya. Yuk, kita contoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, insya
Ibu bapak hadirin rahimakumullah, siap ngajinya siap? Ojo lirin ngaji nggih. Ibu-ibu kan banyak kalau disuruh ngaji, alasannya banyak. Bu, kenapa nggak ngaji? Anak saya masih kecil Pak Ustadz, dibawa ke pengajian takut nangis, ngeganggu sama yang lain, makanya saya nggak pernah ngaji. Doain aja, doain Pak Ustadz, anak saya udah agak besar saya ngaji. Anaknya besar sedikit meteng meneh. Kapan ngajinya Bu? Sampai kan ini kan ayah baik alasan alamun ngaji mama kolot kunaon telok ngaji karerok ngaji di masjid ayo gitu kunaon ayo baca pengajian sok men cem ini men kecolok pager jangan berhenti ya siap ngajinya Bu. Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, Rasulullah ada pada sebuah tahun yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Rasulullah sedih? Karena pada tahun itu Rasulullah ditinggalkan oleh istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu Sayyidah Khadijah. Maka ini pelajaran Bu, segagah apapun laki-laki tidak akan sukses perjuangannya tanpa dorongan dan bantuan dari seorang istri. Karena luar biasa Pak, kalau kita lihat istri bapak-bapak itu Pak, seorang wanita walaupun secara fisik kita lihatnya lemah, tapi Allah memberikan kelebihan Pak. Ini kita punya otak, cek jelma Sunda mah babatok. Secara bahasa akademis dikatakan corpus callosum. Nyaho makolot corpus callosum. Nah geus ngejok be pokona mah makolot mah. Abdi ge sakola Bu, emang kada lebeungeut ruyuk gitu. Corpus callosum itu tulang antara otak kanan dan otak kiri, di mana antara laki-laki dan pada wanita ini 30% cenderung lebih tebal pada wanita. Walaupun wanita ini fisiknya lemah, tenaganya biasa-biasa saja, tapi dalam satu waktu wanita mampu mengerjakan beberapa pekerjaan. Betul Bu? Kita lihat istri bapak-bapak kalau pagi-pagi lihat tangan kanan ngais anak, tangan kiri ngegoreng ikan asin, kaki ngepelin keramik, mulut ngoceh marahin suaminya. Berapa pekerjaan tuh Bu? 4 pekerjaan mampu dikerjakan dalam satu waktu oleh makhluk yang namanya wanita. Dari jam 6 sampai jam 8 nyuci piring beres, nyuci baju beres, mandiin anak beres. Laki-laki dari jam 6 sampai jam 8 kerjaannya cuma kopinya juga dapat buatin Makanya hoi, laki-laki jangan egois Pak. Kadang-kadang laki-laki egois ya Bu ya. Makanya Bu, demi Allah saya nggak cinta sama laki-laki egois nih. Luar biasa Ustadz penceramah kalau berbicara menjelaskan kitab, ceramah ini hanya menggunakan otak sebelah kiri Bu. Tapi perempuan diberi kotak bicara yang lebih oleh Allah, otak bicaranya otak kanan dan otak kiri. Maka menurut para ahli, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Saya ulangi sekali lagi, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Ini yang dalam kamus bahasa Jerman dikatakan kalau perempuan itu cerewet. Hari ngomong cukup sautik pan maneh nama kudu be ngambay bae. Contoh salakina balik gawe, cek salakina neng sangu enggeus asak kacang. Berapa kata Bu? 5 kata. Neng sangu enggeus asak kacang. Dijawabna kumaha kok ibu-ibu? Boro-boro pasang sangu kan lalaki datang gagaras deh. Bikin macam peti isu, buka piring, buka baju, mandian anak ngepel, tai kotor bapak latak 5 mana. Tuh ngomongin nasi mateng sampai tai ayam di bawah-bawah. Ada yang gitu, ada. Tapi harus syukur Pak, kalau punya istri cerewet harus syukur, berarti normal. Kata bapak-bapak Pak Ustadz,
Istri saya pendiam berarti nggak normal. Bukan berarti nggak normal, Pak. Kalau istri pendiam, kadang-kadang suka ada jiwa perontal yang datang secara tiba-tiba. Istri dimarahin sama suami ngejawab wajar. Iya mah dicari kanan usaha laki cicing baik. Sampai bingung ini suaminya, nanya sama istrinya, Neng, ari Neng dicari kanan ku kakak nyeri hati tah henteu cek pamajikan atuh nyeri. Pan geneng cicing baik tengah jawaban teu perlu. Terus ari nyeri hati kumaha ngalampiaskeun paling nyikat WC. Oh, lamun WC bersih berarti Neng keur marah. Pan bisa bersih gitu makin naon nyikat tanah, pakai sikat gigi kakak. Astagfirullah. Ada yang gitu, ada. Oh, alhamdulillah. Lalu apakah sia-sia wanita diberi kota bicara yang lebih? Tidak ada yang sia-sia, Bu. Allah kasih kota bicara yang lebih kepada wanita. Ternyata ada anak yang harus dirangsang syarat bicaranya, syarat pendengarannya, syarat penglihatannya. Tentunya ini harus ada simulasi bahasa dari orang yang terdekat dengan seorang anak, yaitu ibu. Hanya ibu yang bisa ngerti bahasa anak. Bapak-bapak kadang-kadang bingung. Cek anak nanti, mak, ayam itip otol katai. Bingung bapak anak, naon ayam itip otol katai. Datang ibu nak horeng mah hayang biskuit dicocolkan karena cai. Utama. Iknu, makmu nama iknu. Bating-batingnya bu ya. Astagfirullah. Lamun berceramah suling riuh merenya punya. Pak Ustadz, kenapa datangnya kok Pak Ustadz telat? Macet. Apa Pak Ustadz macet? Orang macet guring. Enggak Pak Ustadz, jalan ke Garutan ke sini mah enggak macet. Ih, ini tolotot. Tolotot tak udah nabrak memek. Hari mah mobil aing kalangan toronton ada nabrak bebek masuk nama. Ih, gati otak sempak mahnya. Makanya mohon maaf Bu, saya kemarin ketemu kakek-kakek ke kebun Bu. Ketemu kakek-kakek di kebun, bawa kelapa, habis mutin kelapa di karung itu dibawa pulang Bu. Begitu pulang, eta aki-aki rada sopeng bibirna Pak. Ditanya ku Adi Bah, hawa naon eta abah? Cek aki-aki nu someng, kafa. Naon Bah kafa? Hawa naon eta abah? Kafa. Saking saya penasaran, saya pegang, jangan ulet Bah, naon dia kafa. Ku jengkel aki-aki akhirnya ditutupan sosombengna bari ngomong kelapa tolol. Terusin jangan ini Pak. Udah ya Bu ya. Haha ini bener. Bu, itu luar biasa ya. Mau ngomongin ngaji udah terkenal, orang sini mah ahli ibadah semua, amin. Tadi juga ngobrol sama Ustadz Wahyu, alhamdulillah Pak Ustadz di sini mah sholat subuh sampai keluar-luar mau sholat katanya. Sendal isinya mah nggak tahu. Paling berat itu kan sholat subuh ya Pak ya. Kayak ada yang ngebisikin di telinga itu, bangun, ambil sejadah, ambil sejadah. Ada lagi yang ngebisikin, tarik selimut. Bangun, ambil sejadah. Lantaran orang sini mah orangnya ahli ibadah semua, akhirnya diambil itu sejadah pakai selimutan. Makanya Pak ya, pesan saya, kita berdakwah bukan hanya dari skala kita di panggung. Dakwah dari skala terkecil, dakwah dalam keluarga yang paling terpenting Bu. Nih Pak, Bapak udah punya anak agak besar sedikit, didik anak kita. Udah terdengar adzan di masjid, Allahu Akbar, pegang tangan anak, ajak ke masjid. Terserah Bapak mau pulang lagi hari itu mau kaisin. Udah terdengar subuh, as-salatu khairum minan naum. Suami ibu masih tidur. Boleh ibu selaku istri mendidik, mengingatkan kepada suami, Pak bangun Pak, udah subuh sambil dielus pipinya.
Pak, bangun, 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 bangun. Enggak bangun dengan mulia doang. Pindah karena dada. Pak, bangun Pak, subuh, 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 subuh. Udah kene, kena uder. Pak, subuh, Pak, subuh, 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 subuh. Udah kene, handap pembujal. Pak, udah subuh, Pak, udang, udang, udang. Dah, udang, udang, udang. Udang, udang, udang. Anak ulu udang. Ayo nah udang dua-duana. Masya Allah. Haha, ini beda awas kihe. Ini sebuah main adalah. Udah pesan segitu aja ya. Terus duit moal, aing lah, aing. Husu, 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 husu. Boboiboy, husu. Ini luar biasa dong. Kerok Pak, ngaji depan ibu-ibu nggak kerok Pak. Ustadznya nggak bisa ngelucu aja bubar masing-masing. Giliran ngajinya nggak semangat Pak. Pagi ada pengajian berangkat, siang ada pengajian berangkat, malam ada acara lagi berangkat. Nggak mikir lagi kerjaan di rumah. Bahkan di kampung saya ada yang nekat Pak, ibu-ibu bawa cucian ke pengajian. Nggak ada semangatnya ibu-ibu, luar biasa ibu ya. Giliran pulang ditanya sama suaminya, Bu, tadi pengajian ustadznya ngejelasin apa? Ih, pokoknya mah rame aja. Segitu. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masbuk ngaji. Kemudian sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, Rasulullah terlebih dahulu dibedah dadanya, dioperasi dadanya. Bukan berarti hati Rasulullah ini kotor, bukan Bu. Rasulullah mah suci. Bukti Rasulullah suci secara dohirnya aja Bu. Keringat Rasulullah itu wangi. Pernah Rasulullah sedang tidur kemudian keringetan. Buru-buru sahabat yang namanya Ummu Sulaim mengambil wadah menadahi keringatnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk dijadikan minyak wangi untuk dipakai saking wanginya keringat Rasulullah. Beda dengan keringat suami ibu, beda. Suami ibu pulang dari kebun, terus sampai rumah tidur keringetan, terus ibu tadahin keringetnya, dicium gimana kira-kira Bu? Diambulan bau jatake paling. Diambulan bau jurik paling ya. Tapi Rasulullah suci. Bahkan saking sucinya Rasulullah, bekas keluar hajat buang air kecil BAB Rasulullah nggak ada, langsung ditelan bumi. Saking sucinya Rasulullah. Makanya kalau sekarang di akhir zaman ada orang-orang ngaku Nabi, jangan ditanya, jangan capek-capek nanya dalil, intip kermodol. Lamun tainang nampuyak peprek kuluna. Rasulullah suci Bu, beda dengan kita. Kita mah makhluk yang kotor, keluar dari tempat yang kotor, ngahiji jeung kokotor, ngahiji jeung ciki, ngahiji jeung getih men urang mah. Abdi ge cenah baheulana mah putih Bu, ngeun kasipeuh ku cai men mah abdi jadi kieu ye. Rada gehe. Makanya kita mah keluar dari tempat yang kotor, bersatu sama yang kotor. Makanya hidup kita sehari semalam gak berhenti ku kotor Pak. So kita koreksi diri kita masing-masing dari mulai rambut. Walaupun orang paling cantik di sini Bu, mandi nggak pakai sampo, dikesek suka ada timbul warna putih, namanya ketombe. Turun lagi kena mata, walaupun orang paling cantik di sini, bangun tidur suka ada di pojok mata warna hijau, namanya. Turun lagi ke bawah, kalau ibu-ibu habis kehujanan, sales masuk ayah budak letik pakai baju hijau sosorodotan arana leho. Turun lagi ke bawah, mulut pagawaina hees gudang molor nyatu lalabdange puteuy deui sakali hamuai kotok sakanang paeh kabeh. Turun lagi ke bawah kena leher, walaupun orang paling cantik di sini pakai emas 5 kilo,
tetap digesek suka ada timbul warna hitam namanya. Turun lagi ke bawah, udel, walaupun orang paling cantik di sini udelnya kayak udel orang India segede pentil puso, tetap ada kotor. Turun lagi ke bawah, ada paralon merek wape ukuran 4x4. Naon anu di dahar kurang, naon anu di ilung kurang, bakal jadi pihang seureung jeung pitayun. Turun lagi ke bawah, kalau ibu-ibu habis dari sawah, sok aya doang surabi putih ari kakesangan bauna kabina-bina arana rorom. Apa itu roromeheun? Ya perpecahan antar suku lah begitu. Makanya sok dijadikan dalil yang nganterin pengantin itu bu, nyanggakeun beheung tep-teukeun dikorogorokeun ti luhur sausap rambut jeung kotombe-kotombena ti handap sausap dampal suku jeung roromeheun-roromeheunana di tengah saaya-aya ngan ulah poho anu ngarengkol di jero calana. Eta wa kurang bu. Kita mah makhluk kotor. Makanya bagaimana supaya kita terbawa mulia, maka kita harus nyantel kepada orang yang mulia, nyantel diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'alliq yatasarrafu bisarafil muta'allaq, bahwa seseorang akan terbawa mulia bagaimana yang dicantelinnya. Kalau kita menyantelkan hati kita kepada Rasulullah, walaupun kita makhluk yang hina, tapi insya Allah mudah-mudahan kita terbawa mulia. Amin ya rabbal. Rasulullah dibedah dadanya. Pada diri manusia itu bu, ada satu titik noda hitam yang disebut ulqatun sauda. Ini base camp tempat setan ngegoda kepada manusia. Ini pada diri Rasulullah dihilangkan titik noda hitamnya. Makanya Rasulullah tidak bisa digoda oleh setan. Beda dengan kita mah tidak dibuang. Makanya banyak sekali penyakit hatinya ya bu ya. Mana bentuk penyakit hati? Penyakit ujub, penyakit ria, penyakit hasud. Penyakit ria kadang-kadang pingin kelihat orang. Bu, ibu-ibu baru punya gelang emas aja itu jalan udah gini aja tuh ibu ya. Beli tempe ke warung, Mang, seberapaan itu tempe? Kebetulan ini tukang tempe giginya dari emas, kata tukang tempe 5.000. Penyakit mana lagi? Hasud ya bu ya. Penyakit ria, tapi mohon maaf pak, ternyata penyakit ria ini bukan hanya kita pingin dilihat oleh orang lain. Rubbama dakhala ria wa alaika min haitsu la yadurru khalqu ilaika. Ternyata ria bisa bersemayam di dalam hatimu walaupun engkau sedang sendiri. Contoh bapak-bapak lagi sholat tahajud aja malam pak, terus terlintas di dalam hati, lamun mitoha aing nyaho aing sholat tahajud doang ieu sarina warisan panglegaan aing sorangan ieu doang. Itu termasuk ria. Penyakit hasud. Apa hasud? Tidak senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Na'udzubillahi min iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Jauhilah diri kalian dari hasud, karena sesungguhnya hasud dapat menghapus kebaikan sebagaimana kayu yang dibakar oleh api. Makanya benar sairan orang Jawa itu ya bu ya, kita banyak penyakit hatinya. Tanggane tuku mobil kijang, tangi turu kejang. Tanggane tuku mobil Innova, tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku mobil Pajero, panas awak jobo. Tanggane tuku mobil sedan, ora waras malah tambah. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman ala wal ali wal ashabi man qadwa wal ali wal ashabi man qadwa hada. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah diisra dan diisrokan. Isra itu artinya perjalanan pada malam hari bu. Jadi isra itu apa bu?
perjalanan pada malam, bapak-bapak lapar tengah malam, terus mau cari makan, nyari nasi goreng ke Bandar Lampung, maka bapak-bapak disebut Isra. Ibu-ibu tengah malam ribut sama suaminya, masukin pakaian ke dalam tas, kemudian ibu keluar dari rumah pergi, itu namanya ibu-ibu minggat, itu mah bukan Isra. Jadi perjalanan pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di perjalanan Isra Mi'raj ini banyak pelajarannya, Bu. Di antaranya Rasul melihat tamsil-tamsil gambaran tentang umat-umatnya, di mana di antaranya Rasul melihat orang yang sedang menanam padi. Setelah ditanam padi tersebut langsung tumbuh, setelah tumbuh langsung bisa dipanen, dan setelah dipanen tumbuh lagi jadi bisa dipanen lagi. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa orang tersebut?" Kata Rasul, kata malaikat Jibril, "Itu gambaran umatmu yang suka bersedekah, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya Rabbal." Itu batuk namanya, Bu. Minum dulu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi susu ya, Bu ya. Kalau Ustadz Bahamat kelok nyusu wayah kieu maneh nama. Tuh. Jadi tamsil yang pertama hikmahnya yaitu gemar bersedekah. Kemudian yang kedua, Rasulullah berjalan lagi melihat tamsil orang yang di depannya dihidangkan dua hidangan, daging yang segar dan daging yang busuk, tetapi banyak yang memakan daripada daging yang busuk. Maka Rasul bertanya, "Ya Jibril, siapa orang tersebut?" Maka kata malaikat Jibril, "Itu gambaran umatmu yang suka memakan daging saudaranya, yang suka menggunjing tetangganya, menggunjing saudaranya, menghina saudaranya." Na'udzubillah. Maka hikmahnya apa? Perbaiki hubungan sesama manusia, terutama sama saudara. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari orang lain. Kita lahir dibidanin sama orang, nanti kita mati juga dikubur sama ada di sini orang mati jalan sendiri ke kuburan? Nggak ada. Makanya perbaiki hubungan sesama manusia, hubungan sesama saudara. Kadang-kadang mohon maaf, Bu, sekarang kita sering ada acara kenduren, acara hajatan. Kadang-kadang itu hajat bukan jadi ajang silaturahmi. Yang tadinya saudara nggak pernah kumpul jadi kumpul ikut seneng, bukan. Kadang-kadang hajat jadi ajang perpecahan. Contoh, saudaranya hajat, terus kata saudaranya, "Aya nu maido." "Heeh, aing nu capek babantu dina dulur. Geus hitung-hitungan teu jujian di seberang kene aing urusan undangan, kabeh undangan. Kalau bahajat aing dipitnah. Babasana salah orek, asap endog, asap daging. Aing itu malah piring mau an balik nyere hati. Aya begitu. Makanya ibu kalau mau pusing, mau diomongin orang, silahkan ibu hajat. Perkara endog aja, you know endog? Perkara endog aja kadang-kadang jadi masalah. Kata orang, ini si itu mah hajat juga bukan niat syukuran, cari keuntungan. Si itu mah mungkinnya endog satu dibelah tiga, ini amit-amit. Ada yang gitu, Bu. Nah, maka mudah-mudahan dengan momen Isra dan Mi'raj ini kita mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Kemudian Rasulullah berangkat lagi, ada tamsil, yaitu orang yang memukuli kepalanya sendiri hingga hancur. Setelah hancur kembali lagi seperti semula. Maka bertanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Kata Rasulullah, "Itu adalah gambaran umatmu yang suka meninggalkan sholat." Maka yuk dengan momentum Isra Mi'raj tingkatkan kualitas sholat kita. Bagaimana supaya kualitas sholat kita meningkat? Semua itu harus dengan ilmunya, Bu. Alhamdulillah di Waigubak ada guru kita Ustadz Wahyu, di sini juga ada Ustadz Wahyu juga.
Banyak ya Bu ya ilmu, karena semua butuh ilmu. Jangankan dari perkara ibu, dari ibadah, buat kue bolu kalau tidak dengan ilmu acak-acakan, bener nggak Bu? Contoh suami istri ngehadirin ke tempat yang hajat, di tempat hajat makan kue bolu, terus kata suaminya begitu pulang, Bu kue bolu enak amat ya, ibu bisa nggak buat kue bolu? Atuh bisa lah, padahal terbekuk pamajikan. Nggak pak kadikan beheran, kan dia ke duit, kan dia kan duit mah, candana nggak duit ke duit, bener pak? Duit udah dikasihin, bingung ini istrinya, ya Allah saya gimana mau buat kue bolu, mau nanya gengsi kali, udahlah saya inisiatif mau ke tempat sampah yang hajat, mudah-mudahan masih ada bekasnya. Begitu sampai tempat sampah yang hajat, dilihat ada cangkang telur, oh pakai telur ini bolu. Dilihat lagi ada bungkus mentega, oh pakai mentega berarti ini bolu. Dilihat lagi ada bungkus tepung, oh pakai tepung berarti ini bolu. Gak disangka di atas itu bungkus tepung nyempil daun cikur, oh iya penyedapnya ya doang aja. Akhirnya dibeli semua bahan kencurnya juga beli sekilo, diadon, dibuat kue, udah jadi kue, diangsirkan karena salakina, di dahar ku salakina, nyengir be salakina. Be kakak jahe ngadahar anu ngeunah banyak cenah. Eta salakina molotot ngeunah beuheung dia cenah. Aing mah karak saumur-umur ngadahar bolu rasa karedo. Sebab tidak dengan ilmu. Kemudian singkat cerita, hasil dari Isra wal Mi'raj, Rasulullah dapat perintah sholat. Berapa waktu Bu? 5 waktu. Itu udah kortingan, yang tadinya 50 waktu. Karena bertemu dengan Nabi Musa begitu turun, minta lagi keringanan, dan keringanan singkatnya dapat 5 waktu aja masih berat ya Bu ya. Masih banyak kita meninggalkan Bu. Sama Bu, yang berdiri di depan juga bukan berarti orang mulia Bu. Kadang-kadang enak yang namanya ngomong mah Bu. Kayak contoh kemarin Ustadz Baha, saya ceramah kayak yang iya, kata saya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa di bulan Rajab, 1 Rajab kita puasa sunnah. Habis hiji Rajab Ustadz, enggak isuk-isuk, katuang uduk isuk-isuk. Terus katimu ibu-ibu, Pak Ustadz nggak puasa, atau aing ulah melehem belajun. Aduh, bunuh diri aing ieu mah. Makanya kepribadian hanya dari cara berpakaian ya Bu ya. Penampilan kadang-kadang pantat merayu, wajah menipu bos. Karena memang dunia ini penuh tipu-tipu. Ngakan chicken kaluarna koneng, ngadahar nasi goreng kaluarna koneng, hanya satu yang jujur, ngakan genjer, asup hejo kaluar hejo, benar. Kadang-kadang penampilan mah menipu Bu. Ada yang ibu-ibu Bu, penampilannya muslimat banget lah pokoknya, mulutnya santun, tapi giliran punya hutang susah ngebayarnya. Punya hutang bukan dibayar, kalah dijarahkeun. Nah hutang mah di warung ieu, ari meuli di warung itu, aya nu kitu. Giliran nggak hutang, giliran ditagih hutangnya kadang-kadang lebih galak yang punya hutang. Giliran ditagih ngeluarin jurus, boboiboy menghilang. Ada yang gitu? Ada? Yang mana orangnya? Nggak ada di sini mah ya Bu ya. Nggak ada, ini orang sono Bu, orang sono. Cuma yang di sono pindahan dari sini katanya. Penampilan bisa menipu Bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya luar biasa Ibu ya. Semua nggak bisa kita melihat dari dohirnya Bu. Maka mudah-mudahan saya mohon doanya daripada ibu-ibu, mudah-mudahan dikasih hidayah ya Bu ya. Saya juga apalagi waktu mondok dulu Bu, waktu mondok nakal saya Bu, kadang-kadang subuh tadi hudangkeun mah ku kiai, lama subuh liau. Padahal kunci semua udah ada di sholat Bu, lengkap, paket lengkap ini sholat Ustadz Baha. Pingin kita diangkat derajatnya, sholat tahajud. Pingin kita dikabul hajat, sholat hajat. Pingin kita diterima tobat, sholat tobat. Pingin banyak rezeki, sholat duha. Pingin habis sholat ada yang ngasih duit, sholat main. Tuh lengkap. Bukan gitu, seneng kalau santri mah Bu. Begitu terang-terang jagain, hei ngaji dah, ngaji. Gak ada yang kumpul. Tapi kata kiai, terang, hei ngalatun, keluar kabeh. Sampai nanya ke anak kiai, kiai, sanu pae
beutia tanu pae cenah. Tapi henteu ge marasa pae eta kana santri heudak wayah nanya engke jam 10 nyolatkeun kabeh santri ajak nu leutik sagala kiai nu leutik sagala teu bisa kiai teuing kita nangtung bae nyolatin jam 10 santri nu kolot geus ade warung di heula datang kana tukang warung mang rokok beuh santri rokok naon santri sampurna mil tak kretek mil teu maen kretek mah bangsa ieu santri begitu eta sabari nunggu jam 10 cus dengan rokok di warung eta hasep buat gambar lope horek abunyeuna suing deui Bang. Begitu treng jam 10 berangkat ini santri semangat masuk ke dalam masjid buat pangharupna mait kuat diburieun cek kiai kaharupan teuing kata dia ieu kiai pohoan cenah. Begitu beres nyolatin ini kata imamnya kaifa tashhaduna ala hadhil janazah khair cek santri cair iya akhirnya amplop sholawat dibagiin udah amplop sholawat dibagiin ini santri udah gak sabar pingin cepet keluar dari masjid begitu keluar dari masjid disobek ini amplop isinya 5.000 gorengan mah kata santri aduh tekor raing budak kieu cara nama eta si eta paeh-paeh teh teu boga duit mah cenah kecewa ini galau akhirnya santri Bu begitu mau pulang lagi ke pondok di jalan nemu kakek-kakek udah tua cek santri tah hiji cengcelengan aing ya lumayan oh ya luar biasa saya juga begitu Bu dulu mah yang namanya proses yang namanya santri Bu nggak laju langsung beginilah Bu ya semua juga nakal dulunya mah Bu ingat kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa betul makanya Bu kalau kita udah ditakdirin jadi orang yang ahli ibadah syukurin tapi ingat jangan sombong kita jangan kita menghinakan kepada orang-orang yang pelaku maksiat Bu nggak boleh kita benci kepada pelaku-pelaku maksiat Bu sebab pelaku maksiat juga belum tentu Bu siapa tahu dikasih hidayah bisa lebih rajin ibadahnya betul tugas kiai itu bukan untuk memarahi lain titah nyarekanan telok sholat lain Bu tapi mendaur ulang sampah bagaimana seseorang yang dianggap sampah di masyarakat didaur ulang supaya menjadi yang lebih bermanfaat betul Bu makanya saya pernah ceramah dulu Bu awal ceramah saya ngomongnya gini Pak sekarang udah tobat Pak saya ceramahnya begini kata saya bapak-bapak ibu-ibu kita dengan kebo bedanya sedikit kebo makan kita makan kebo tidur kita tidur kebo kawin kita kawin tapi kebo tidak sholat kita sholat kalau ada orang enggak sholat berarti terus saya begitu turun ceramah dipanggil sama orang tua, hei, dia kebo, cenah. Aku yang culak cilet mana kebo, cenah. Kumane teu seneng di geruan kebo, teu seneng lah jajelma. Sarua ceng batur dia teresep di geruan doang gitu. Artinya apa? Dakwah itu merangkul bukan memukul. Di kunaon ieu cicing kabeh ha? Ngarti mun jelema mah meureunnya. Artinya walaupun kita udah ditakdirkan jadi orang yang ahli ibadah gak boleh kita menghinakan kepada orang-orang pelaku dosa, pelaku maksiat. Mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah. Sama Bu ya, apalagi jadi santri luar biasa Bu. Makanya ada luar biasa kalau ada kiai-kiai yang punya santri mudah-mudahan dikasih sabar ngedidik santri, amin. Karena kalau ngedidik santri nggak sabar-sabar edan Bu. Kadang-kadang pagi-pagi siang mah diajarin sama kiai, malam kelapa kiai habis sama santri, ikan kiai habis sama santri, termasuk Ustadz Bahak ada lebih banget mantan sero dong gitu. Kadang-kadang kelapa kiai malam habis sama santri, saking jengkel ini kiainya ditempel ditulis sama kiai, sanajan jelmana teu nyaho Allah mah nyahoeun. Dibalas sama santri, heeh Allah mah nyahoeun, tapi Allah mah telok loba omong doang dia. Saya juga sama Bu begitu kadang-kadang, hei bangun segini hudang geleng sim Allah sih karena kiai kalau nanti kamar kadang-kadang hasdi bae pernah cek hei hudang abdi usrati make koko make sarung make peci terus
Abah keluar di kamar, begitu keluar di kamar, Abi pastikan Abah udah ke musola belum ya. Abi ngintip di kaca, nggak pastikan begitu ngintip orang Abah haji keur ngintip di kaca. Maka luar biasa, mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah oleh Allah. Termasuk Bu, butuh doa. Kami juga selaku dipanggilnya Ustadz tetap butuh doa, butuh saling mengingatkan. Kadang-kadang Ustadz gak ada no polongo Bu. Mana Ustadz polongo? Nyaho tanjakan gigi opat. Geden lah. Diingetan, Kak Ustadz turunkan gigina. Polongo opat lagi dulu, baca katanya komo hiji. Ya Bu nya, nyaho polongo Bu. You know polongo? Geus nyaho hitut bau dibekep diambean. Itu polongo arana. Mudah-mudahan kita semua dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yuk sebelum kita tutup sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan acara ini senantiasa dalam keberkahan dan ridha Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Bareng-bareng Bu. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna dzunubana. Sekali lagi Bu. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal. Sebelum saya penutup, boleh perkenalan Bu? Boleh perkenalan. Jadi alhamdulillah saya asli dari Kota Bumi, Lampung Utara Bu. Alhamdulillah saya satu guru dari Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Satu guru dengan senior saya Kakanda Ustadz Mumuy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Kenal Ustadz Mumuy? Sing di Ustadz Mumuy Bu. Sing cilik ay ulah sok ngalaroakeun leutik ke dicabakan mangga gedean ay. Alhamdulillah saya senior saya di Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih Bu. Ya tadinya saya ceramah, awal saya ceramah nggak ada saya ceramah begini Bu. Awalnya saya sering ngawal Ustadz Mumuy, di mana Ustadz Mumuy pengajian saya ikut, sering bawain nengteng sendalnya Bu. Iya, karena Ustadz Mumuy leutik pan digandongan teh ku banser. Jadi saya membawa sendalnya tiap pengajian kemana saya ikut. Bahkan saking saya orang kebon diajak pengajian ke Kalimantan Bu. Begitu berangkat ke bandara, masuk ke bandara, saya nyari kopi hitam nggak ada di bandara. Ada juga kopi di bandara namanya Starbucks. Kopi panas 50.000, kopi dingin 100.000. Dipesan sama Ustadz Mumuy. Datang kopi panas saya minum sekaligus. Kata Ustadz Mumuy, dusun masih panas keneh cenah. Mumpung panas Ustadz 50.000 mesti 100.000 bayarnya. Saking pegel ya Bu ya. Pernah saya pegel Bu. Ada kursi pijet itu di bandara. Kalau saya pas Bu, kursi pijet itu tempat pijitnya pas punggung. Ustadz Mumuy ikut-ikutan. Jadi tempat pijitnya pas kepala itu Bu. Luar biasa banyak ceritanya Bu saya dengan Ustadz Mumuy. Ya. Kalau umur mah ya saya masih muda sebenarnya Bu. Ya sama Ustadz Baha juga jauh Bu. Atau Ustadz Baha mah itu mah Bu. Kalau kata orang wetan sana mah atuh manehna mah pun raka, ari abi mah pun surga gitu. Alhamdulillah. Kalau umur mah saya muda Bu. Cuma muka ini mah boros Bu ya. Saya terlampau umur 15 tahun sama Ustadz Baha Bu. Ustadz Baha sekarang 35 tahun. Jadi hitung aja berapa tuh Bu. Ya, umurnya segitu bukannya Bu ya. Udah ya segitu aja Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa disilaturahmi di lain kesempatan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal.
ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustadz udah kelaparan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.